Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan pembacaan kitab Nurul Uyun fi Talkhisil Aminil Ma'mun, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya Nabi salam, ya Habib salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak sempurna iman kalian sampai dia jadikan aku orang yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, dan daripada manusia pada umumnya. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis yang lain, thalasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Tiga yang akan mendapatkan kenikmatan iman. Yang pertama, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tak ada yang paling dia cintai dalam hidupnya kecuali Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalaupun dia mencintai manusia, dia mencintainya pun karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yukhzafa fin nar. Dan dia takut balik kepada kekufuran, kemaksiatan yang pernah dia buat, sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga inilah yang akan mendapatkan kenikmatan iman. Dia jadikan orang yang paling dia cintai, dia jadikan yang paling dia cintai itu adalah Allah dan Rasulnya. Tak salah kita mencintai ayah kita, ibu kita, karena itu perlu mencintai anak kita, dan itu pun perlu. Akan tetapi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada yang lainnya. Karena kalau kita cinta kepada keduniaan,
hilang dunia dari genggaman kita, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan sesuatu apapun dalam hidup kita. Apa hakikat cinta itu, Bapak Ibu sekalian? Kata Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasani, dikutip dalam kitab Nihayatus Safa fi Mahabbatil Mustafa, karya Dr. Luqmanul Hakim LCMA. Dr. Luqman Hakim ini S1 hadis, S2 hadis, S3 hadis di Al-Azhar, seangkatan dengan Ustadz Abdul Somad. Karyanya semua berbahasa Arab. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa Syekh Muhyiddin Al-Hasani, Syekh Yusuf bin Muhyiddin Al-Hasani mengatakan, man ja'ala lil hubbi haddan ma'arafah. Siapa yang meletakkan definisi cinta, maka sebenarnya dia tidak mengerti hakikat cinta. Karena cinta tak dapat didefinisikan. Wa man lam yazuk syurban au syarban minhu ma'arafah. Siapa yang belum pernah meminum secawan cinta, dia pun tidak akan mengerti hakikat cinta. Wa man qala qad rawitu minhu ma'arafah. Kalau ada orang yang berkata, aku sudah puas minum dari secawan cinta, maka dia pun tak mengerti hakikat cinta. Li'annal mahabbata syarabun bila ray. Karena cinta itu adalah minuman yang tak akan pernah membuat kita puas. Semakin bertambah cinta, maka semakin kita merasakan kehausan. Kata Syekh Yusuf bin Muhyiddin, li'annahu kullama syaribtahu izdatta atushan ilaih. Setiap kali engkau minum bertambah haus, engkau akan cinta. Jadi cinta itu sesuatu yang tidak bisa didefinisikan. Imam Al-Izz bin Abdissalam dalam kitab Zubat fi Talkhis Tasawuf, Zubat Khulasat Tasawuf, beliau ini meriwayatkan satu cerita tentang Imra'ul Qais, seorang laki-laki yang tergila-gila dengan Laila, yang disebut dengan Laila Majnun, anak seorang penguasa pada kala itu. Ditanyakan kepada Imra'ul Qais, atuhibbu Laila? Wahai Qais, apakah engkau mencintai Laila? Kata Qais, la, aku tidak mencintai Laila. Wa kaifa takunu majnunan? Lalu bagaimana engkau ini bisa menjadi segila ini kepada Laila? Kata Qais, li'annal mahabbata wastatun baini wa baina Laila. Cinta itu kan penghubung antara aku dengan Laila. Wa amma qad saqatatil wasla fa ana Laila wa Laila ana. Sekarang penghubung itu sudah tak ada lagi, maka aku adalah Laila dan Laila adalah aku. Penghubung itu tidak lagi dibutuhkan, maka aku adalah Laila, Laila adalah aku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Payah kita ini memahami karena kita belum sarapan pagi. HP ini penghubung antara aku dan engkau. Ketika kita sudah serumah, antara bapak dengan ibu di rumah, sudah serumah, sudah sekamar, sudah tidur seranjang, HP ini tak lagi dibutuhkan. HP ini hanya penghubung. Begitulah antara Laila dengan Qais. Setelah menyatu, penghubung ini sudah tak dibutuhkan lagi,
Maknanya apa? Kalau kita nih membaca syair-syair para ulama yang memuji tentang Rasulullah menggunakan kacamata akidah, ya syirik semua jadinya. Karena bahasa-bahasa cinta nih itu diekspresikan oleh para ulama itu dalam syair-syair mereka. Nah, itu muncul dari kalbu mereka, muncul dari perasaan yang begitu mereka ungkapkan dengan mereka ibarahkan dengan kisah-kisah cinta atau syair-syair cinta mereka, karena mereka cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau cinta sering menyebut-nyebut nama. Orang kalau cinta sering menyebut-nyebut kebaikan. Orang kalau cinta dia akan menirukan hal-hal baik yang ada dalam diri orang yang dia cintai. Tapi menurut survei 90% para suami di Indonesia tidak menyatakan cinta I love you kepada istrinya, tapi menyatakannya kepada istri orang lain. Nauzubillah min. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Rasulullah, cara mengekspresikan cinta itu macam-macam. Ada dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan cara meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi sudah dijaminkan surga. Nabi itu sudah maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa. Kenapa mesti menyampaikan salawat kepada Rasulullah? Kata Allah dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau engkau berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang salawat kepada aku satu kali, kata Nabi, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya Allah bersalawat, artinya Allah memberikan keselamatan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dr. Hisham Kamil Hamid Musa Asy-Syafi'i, guru besar mazhab Syafi'i di Mesir, orangnya masih hidup. Kata beliau, kullu amalin bainal qabuli war radd illa as-salat 'ala nabi. Setiap amal kita ini antara ditolak dan diterima kecuali salawat kepada Nabi. Salat kita, zakat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu antara diterima dan ditolak, kecuali salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu secara otomatis langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau di Mesir terjadi perkelahian, datang satu orang berkata, sallu ala nabi, berselawatlah engkau kepada Rasulullah, maka mereka saling memaafkan karena Allah, karena cinta mereka kepada Rasulullah. Kalau ada yang tabrakan, saling bergesekan antara satu mobil dengan mobil lainnya, berkelahi mereka, bercokak, berdebat untuk masing-masing bertanggung jawab, datang orang berkata, sallu ala nabi, berselawatlah engkau kepada Rasulullah. Selesai, tanggung masing-masing. Kalau di kampung kita gimana Pak? Ini true story, sesuai dengan apa yang kami tengok. Jadi mereka kalau ada yang berkelahi di jalan, datang orang, sallu ala nabi, berselawatlah engkau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai urusan. Itu saking cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, orang yang paling pelit,
man zukirtu indahu wa lam yusalli alayya, yang aku disebutkan di tengah-tengah mereka dan mereka tidak mau bersalawat kepada aku. Maka kita senantiasa menyampaikan salawat salam cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat daripada cinta itu tidak bisa didefinisikan. Tapi karena kita cinta, senantiasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minimal kita senantiasa bersolawat serta mengikuti semua tunjuk ajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab. Kemarin kita sudah sampai ridha'uhu sallallahu alaihi wasallam, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusukan oleh Halimah Sa'diyah dan Suwaibah Al-Aslamiyah. Berikutnya nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam, masa tumbuh kembang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuwfiya abuhu wa huwa hamlun wa qila lahu syahrani. Wafat ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu masih dalam kandungan ibunya. Sebagian ulama mengatakan 2 bulan. Wa qila sab'atun, sebagian mengatakan 7 bulan. Wa qila mata abuhu wa lahu 28 syahran. Sebagian mengatakan wafat ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi saat itu berusia 28 syahran, 28 bulan usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa matat ummuhu wa huwa ibnu 4 sinin wa qila 60. Dan meninggal ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia berusia 4 tahun, sebagian mengatakan 6 tahun. Ayah Nabi wafat di kota Yasrib. Yasrib itu dulu namanya Yasrib, sekarang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sebagian ulama sirah mengatakan disebut dengan Yasrib karena tempat itu adalah tempat yang banyak wabah penyakit. Itulah sebabnya Rasulullah merubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nama lainnya Tabah. Hazihi Tabah. Kata Nabi kepada sahabat 3 kali menyebutkan Hazihi Tabah. Dalam riwayat lain Hazihi Tayyibah. Ini adalah kota yang baik, jangan lagi sebut kota Yasrib. Ayah Nabi berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam terbagi menjadi 4 negara: Yordania, Suria, Palestina, Lebanon. Ketika pulang balik daripada perniagaan tersebut, berdagang ke negeri Syam, menjenguk keluarganya yang ada di kota Yasrib. Kemudian keluar dari kota Yasrib, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, wafat di perjalanan. Kemudian kata Syekh Muhammad Sawabi, Syekh Muhammad Sawabi telah wafat 3 tahun yang lalu. Dalam kitabnya Sirah Tahliliyah, beliau katakan di antara hikmah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim tidak lain adalah supaya Allah Subhanahu wa taala yang langsung memberikan pendidikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafat ayahanda dan wafat ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini,
wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib falamma balagha samaniya sinin, setelah berusia 8 tahun, wa syahraini, lewat 2 bulan, wa asyrata ayyam, lewat 10 hari, tufiya Abdul Muttalib fawaliyahu ammuhu Abu Talib. Setelah wafat Abdul Muttalib, hak asuh itu berpindah kepada pamannya Abu Talib. Selama Rasulullah SAW bersama Abdul Muttalib, seorang kakek yang amat sayang kepada cucunya, yang memberi nama Muhammad tidak lain adalah Abdul Muttalib. Kenapa demikian? Karena Abdul Muttalib mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wahyu, karena Abdul Muttalib bukan seorang nabi. Mendapatkan ilham bahwa cucumu itu tidak lain adalah bernama Muhammad. Jadi yang memberi nama Muhammad tidak lain adalah kakeknya Abdul Muttalib. Pindah hak asuh kepada Abu Talib. Abu Talib adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi tapi merangkap sebagai seorang ayah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Talib ini amat sangat sayang kepada keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keterangan para ulama dalam kitab Al-Mutasyaddidun yang menerangkan bahwa terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ditanyakan oleh seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Seseorang ini habis ziarah ke makam ayahnya. "Ya Rasulullah, di mana ayahku nanti tempatnya di sisi Allah?" Kemudian Nabi menjawab, "Inna abaka finnar." Ayahmu di neraka, karena ayahnya adalah seorang Yahudi. Masam wajah orang tersebut. Kemudian Nabi menghiburnya dengan mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu nanti letaknya di neraka. Hadis ini perlu untuk ditakwilkan, perlu untuk dijelaskan oleh para ulama. Apa makna ayah di situ? Abun. Kata para ulama, min adatil Arabi, kebiasaan orang Arab itu itlaqu lafzil ab lil am, menisbatkan lafaz ayah kepada paman saking dekatnya antara paman dengan keponakan. Maka yang dimaksud abi, kata Rasulullah dalam hadis itu, tidak lain adalah Abu Talib, bukan ayah Nabi Abdullah. Karena Abdullah adalah merupakan ahlul fatrah. Ahlul fatrah ini adalah orang yang dijaminkan bebas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, karena belum diutus Nabi di tengah-tengah mereka. Mereka masih menunggu kedatangan Nabi. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kata Allah, kami tak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul di tengah-tengah mereka. Kalau sudah datang Rasul berdakwah kepada umatnya, umatnya menentang, umatnya membangkang, tidak mau bertauhid, tidak mau beriman kepada Allah, baru dia berhak diazab oleh Allah. Sedangkan Abdullah belum diutus Nabi di tengah-tengah dia, maka dia berhak, maka dia itu adalah orang yang merupakan orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalil lain bahwa lafaz ayah itu sering dinisbatkan kepada paman? Termasuk diantaranya dalam kitab tarikh yang paling besar namanya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa ayah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Tarikh. Sedangkan yang dalam Quran Azar itu tidak lain adalah paman daripada Nabi Ibrahim,
alaihissalam, bukan ayah kandungnya menurut Imam Ibnu Katsir. Sehingga nasab Rasulullah ini terjaga sampai bersambung kepada Nabi besar Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, bersambung kepada Nabi Ismail, bersambung kepada Nabi Ibrahim, bersambung pula nanti kepada Nabi Adam alaihissalam. Oh, Abu Talib tu kan tak sempat masuk Islam, gagal berarti Muhammad tu berdakwah. Kalau dia tak bisa membuat pamannya sendiri yang dia cintai masuk Islam, kenapa dia dakwahi kita? Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kalian tak punya daya upaya untuk membuat orang masuk ke dalam Islam, untuk mereka mendapatkan hidayah, untuk mereka taat kepada Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebenarnya memberikan pendidikan, memberikan peringatan. Fazakir innama anta muzakkir, lasta alaihim bimusaitir. Berikan peringatan, karena tugas engkau hanya memberikan peringatan. Kalian tak punya daya upaya untuk membuat orang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah seorang suami nanti pada hari kiamat akan diazab oleh Allah, akan dihisab di yaumul hisab atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh istrinya? Tidak, dengan dalil wala taziru waziratun wizra ukhra. Nanti pada hari kiamat orang akan memikul dosa masing-masing setelah kita memberikan peringatan, setelah kita memberikan pengajaran, pendidikan. Tapi kalau seandainya kita biarkan anak bermaksiat, kita biarkan istri bermaksiat, maka nanti pada hari kiamat kita akan dituntut di hadapan Allah dengan hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an. Kan'an tak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau bertauhid. Dia lebih memilih bersama orang-orang kafir. Lalu Allah perintahkan buat kapal. Setelah kapal itu jadi, Nabi Nuh memanggil orang-orang yang beriman naik ke atas kapal. Kemudian justru Kan'an lebih memilih bersama orang-orang kafir. Tapi karena seorang ayah ini sayang kepada anaknya, dia tetap panggil anaknya, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anakku, putraku Kan'an, naik ke atas kapal nak, sebentar lagi turun banjir. Ketika dikatakan kepada Kan'an demikian, Kan'an menjawab, kalau seandainya turun banjir, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku naik ke atas gunung, aku selamat dari terpaan banjir. Lalu negeri Nabi Nuh alaihissalam saat itu turun banjir bandang. Yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Sebagian ulama sirah, ulama tarikh mengatakan bahwa banjir ini meliputi negeri Syam sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Itulah yang menyebabkan bangunan daripada Ka'bah Al-Musharrafah ini, sebagian bangunan itu ikut runtuh akibat banjir yang menerpa saat itu kaum Nabi Nuh alaihi salam. Begitu pula dengan Nabi Lut yang mendakwahi kaum Sodom. Tak sempat beriman istrinya. Istri Nabi Lut tak sempat beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Sodom ni kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menentang fitrah manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Malaikat diberikan akal, tak diberikan nafsu. Wajar mereka taat kepada Allah. Hewan diberikan nafsu, tak diberikan akal. Manusia diberikan akal dan diberikan nafsu oleh Allah. Tapi manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat ketika dia mengedepankan akalnya daripada nafsunya. Bisa lebih hina daripada hewan ketika dia lebih mengedepankan nafsunya daripada akalnya. Hewan saja, jantan, ayam jantan itu tak mau dengan ayam jantan. Kambing jantan tak mau dengan kambing jantan. Tapi manusia sanggup mereka melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, setelah datang keputusan kami kepada kaum Nabi Lut, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balikkan yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Tenggelam kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud, lalu kami lempar mereka dari batu yang dipanaskan. Itulah murka Allah kepada kaum Sodom. Man 'amila 'amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul. Siapa yang melakukan perkara yang pernah dibuat kaum Nabi Lut, bunuh pelaku utama, bunuh juga maf'ulnya, objeknya, kalau mereka saling ridha melakukannya. Nauzubillahi min zalik. Termasuk Abu Talib, orang yang dicintai Nabi, tak sampai hidayah kepada dia. Walaupun seorang Nabi tidak bisa menjamin orang yang dia cintai mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita bukan Nabi. Tapi kita berupaya supaya orang-orang yang kita cintai ini mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Abu Talib itu pada hakikatnya mengakui kebenaran Islam, ya. Dalam syair yang dia katakan, laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama yang dibawa Muhammad itu agama terbaik. Laulal malamah aw hizaril masabbah lawajadtani samhan bidzalika ad-dini mubayyina. Kalau bukan karena sumpah serapah, caci maki, tekanan-tekanan pemuka kafir Quraisy saat aku sedang dalam kondisi genting, saat aku sakit, saat sakaratul maut ini, maka engkau akan mendapati aku menerima agama yang dibawa Muhammad itu secara nyata. Walamma balagas natai asyrata sanatan wa syahraini wa asyrata ayyam. Setelah Nabi SAW berusia 12 tahun dari usia Nabi, lewat 2 bulan 10 hari, kharaja ma'ammihi Abu Talibin, ma'ammihi Abi Talibin. Nabi SAW keluar bersama pamannya Abu Talib ila Syam, ke negeri Syam. Falamma balagha Busra ra'ahu bahira. Lalu ketika sampai di Busra, di perbatasan antara Syam dengan Mekah, jumpa dengan seorang pendeta. Nama pendeta itu tidak lain adalah Bahira. Fa'arafahu bisifatihi. Seorang pendeta itu tahu dengan sifat-sifat Nabi SAW. Dia sudah mengetahuinya dari kitab-kitab terdahulu. Faja'ahu wa akhaza biyadihi. Lalu pendeta itu datang dan mengambil tangan keponakan daripada Abu Talib tersebut yang berusia 12 tahun. Wa qala, lalu dia berkata, haza Rasulullah Rabbil Alamin.
Ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, yang diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Innakum hina aqbaltum minal aqabah. Abu Talib bertanya, dari mana engkau tahu keponakanku akan menjadi Rasul di akhir zaman? Ketika engkau baru sampai daripada Aqabah, lam yabqa hajarun wala syajarun illa kharra sajida. Aku tidak menengok pepohonan dan bebatuan kecuali sujud kepada keponakanmu ini. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan dia tak sujud kecuali kepada Nabi. Wa inna najiduhu fi kutubina, dan kami mendapati khabar terkait tentang sifat-sifat Nabi yang terakhir itu adalah dari kitab-kitab terdahulu. Jadi Ar-Rahib pendeta Bahira ini dia memegang sanad tentang isi daripada Injil, Taurat, Zabur yang masih benar sebelum terjadi tahrif, sebelum terjadi penyelewengan, amandemen terhadap isi kandungan daripada Injil, Taurat. Ini menandakan bahwa isi kandungan Taurat, Injil dulu adalah mengajak bertauhid kepada Allah dan berbicara tentang keutamaan Rasulullah, yang mengajarkan tentang akhlak-akhlak, yang juga memastikan bahwa nabi-nabi terdahulu semuanya beragama Islam sebelum terjadi amandemen. Makanya dulu sebelum dinasakh, dulu masih boleh menikahi ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, karena kitabnya masih mengajak bertauhid kepada Allah. Yang itu sudah dinasakh, sudah dihapus hukumnya. Tak boleh lagi menikah dengan ahlul kitab yang sekarang karena sudah diselewengkan. Tak boleh lagi menikah dengan ahlul kitab. Wa qala li Abi Talib, dan dia berkata kepada Abu Talib, la in qadimta bihi Syam laqatalathu la taqtulannahu. Kalau seandainya engkau masih melanjutkan perjalananmu ke negeri Syam, maka mereka nanti orang-orang Yahudi akan membunuh keponakanmu ini, karena orang-orang Yahudi tidak mau Nabi terakhir itu muncul dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka mau Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak. Summa kharaja sallallahu alaihi wasallam maratan saniyatan ila Syam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat kedua kalinya ke negeri Syam, ma'a Maisarata gulam Khadijah radhiyallahu anha, bersama atau didampingi oleh seorang Maisarah yang merupakan budak yang membantu Khadijah radhiyallahu anha. Kenapa diutus Maisarah untuk mendampingi Rasulullah? Supaya diketahui betul tak Muhammad ni seorang al-amin, orangnya yang terpercaya. Betul tak Nabi Muhammad ni betul tak Muhammad ni orang yang siddiq, jujur. Betul tak dia piawai dalam berdagang? Maka diutuslah Maisarah. Maisarah di sini adalah laki-laki. Sekarang Maisarah tu Siti Maisarah. Siti itu apa ibu? Asal katanya Sayyidati. Orang Arab payah menyebut ya musyaddad, ya yang ada tasydidnya. Akhirnya mereka sebut Sidati, sampai ke piyaman Siti. Sampai nengok tikus pun disebutnya Siti. Sitikus. Siti itu Sayyidati. Untuk laki-laki Sayyidi disingkat Sidi. Itu kebiasaan orang-orang Arab
yang mereka payah melafalkan sayyidi, mereka singkat menjadi sidi. Sidi adalah sayyidi. Ini Maisarah adalah laki-laki. Fi tijaratin laha qabla an yatazawwajaha, dalam berdagang dengan sistem bagi hasil harta dagangan Khadijah itu sebelum Nabi menikah dengan Khadijah. Falamma qadima Syam nazala tahta zilli syajaratin, sampai ke negeri Syam Nabi Muhammad ini duduk di bawah pohon qariban min Sauma'ah rahibin, dekat dengan negeri Sauma'ah. Ini posisinya adalah di Yordania. Faqala rahib, dan seorang pendeta berkata, ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabiyyun, tidaklah ada yang duduk di bawah naungan pohon ini kecuali nabi. Nabi-nabi terdahulu mereka juga pernah singgah di pohon tersebut. Pohon itu sekarang dikenal dengan pohon sahabi. Tapi kalau kita ke sana duduk di bawah pohon itu, kita tak jadi nabi. Masih ada pohonnya Pak di Yordania. Mudah-mudahan sampai nanti kita ke Yordania. Jangan lupa singgah ke Gaza, membantu kawan-kawan Sumud yang sedang membuka blokade. Perjanjian Hudaybiyah terjadi di Makkah Al-Mukarramah, sekitar 60 kilo dari Masjidil Haram. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi ini piawai dalam berdagang. Rasanya pernah saya sampaikan dulu, cara dagang Nabi itu kan, apa yang membuat Nabi ini ketika kafilah-kafilah dagang ini sampai di negeri Syam, barang dagangan Nabi ini langsung habis. Karena Nabi itu samhan fil bai' wa samhan fil syira, mudah menjual, mudah membeli. Nabi tak meletakkan harga yang tinggi sekali. Kenapa demikian? Yang penting ada barakah dalam jual beli. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara berdagang seperti ini ditirukan oleh orang Cina. Orang Cina ngasih harga tak terlalu tinggi, cepat habis. Kalau kita kan mau untung 100 kali lipat, jadi lambat habisnya. Nabi itu samhan fis syira, mudah membeli. Makanya Nabi itu tidak banyak tawarnya, karena kalau ada ribhun laba dihitung sebagai sedekah. Begitulah konsep jual beli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat kita belanja, kalau ada untung bagi penjual dihitung sebagai sedekah. Beda dengan kita. Biasanya kita mau beli cabai, tahan kita putar pasar Arengka, pasar Selasa, pasar Sail, putar, padahal cuma beda 1.000 rupiah. Ini saya ceritakan ibu-ibu Rimbo Panjang aja nih. Ibu-ibu di Masjid Ansarullah tuh insyaallah baik-baik. Tidak semua barang dagangan dia, sayur yang dia jual tuh laku, sebagian busuk. Ketika kita belanja kepada saudara kita yang muslim tuh, duit tuh dipakai dia untuk anak dia sekolah, untuk dia makan. Kalau dia ke masjid, dialah yang memasukkan ke kotak infak. Sedangkan kita belanja di Indomaret, di Alfamart, di Mall SKA, di Living World, tak pernah tawar-menawar kan? Tapi kepada saudara kita yang muslim nih, sampai tercekik dia kita buat. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi. Wa kana Maisarah yaqul idza kanatil hajiratu washtaddal harru nazala malakani bizillanihi yuzallanihi. Kalau Nabi itu dalam kondisi di bawah panas terik, kata Maisarah, maka malaikat-malaikat Allah datang untuk memberikan naungan kepada Rasulullah. Di atas Nabi itu ada awan yang menaungi. Itulah tanda-tanda kenabian yang sudah diceritakan di dalam kitab-kitab terdahulu.
berikutnya, walamma raja'a sallallahu alaihi wasallam min safari dzalika tazawwaja Khadijah bint Khuwailid wa umruhu 25 sanatan wa syahrani wa 10 ayyam wa qila ghairu dzalik. Ketika Nabi pulang dari perjalanan dari negeri Syam berdagang, Nabi menikahi Khadijah binti Khuwailid yang saat itu berusia 40 tahun. Kemudian Rasulullah berusia 25 tahun. Dan Nabi sedih kehilangan Khadijah binti Khuwailid. Makanya tahun wafatnya Abu Talib dan Khadijah itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah lah yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Kenapa Nabi sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah lah yang menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah. Kenapa Nabi sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah lah yang mengantarkan makanan naik ke Jabal Nur, bukit yang terjal, di usia Nabi 38, 39 sampai usia Nabi 40 menerima wahyu pertama. Kenapa Nabi sedih kehilangan Khadijah? Karena Khadijah lah yang menyeliputi Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil ketika menerima wahyu pertama. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Tanda-tanda perempuan yang dirindukan surga tidak lain adalah ibu-ibu. Ibu-ibu kan nanti semuanya akan wafat, akan meninggal dunia, betul? Saya terserah mau ibu-ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan ibu-ibu duluan, tak ada masalah. Nanti kalau ibu wafat, meninggal dunia, kemudian bapak menangisi kepergian ibu, berarti ibu adalah calon penghuni surga yang dirindukan oleh surga. Tapi kalau ibu meninggal dunia, naik bapak naik ke atas kursi, lalu dia teriak merdeka. Ibu-ibu di Masjid Ansarullah ini adalah ibu-ibu salehah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai Bapak Ibu. Yang terakhir, bahwa Khadijah nih, apa yang diajarkan Khadijah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigil menerima wahyu pertama bisyaklir roh, balik dia ketika sampai ke rumah, kata Nabi, zammiluni zammiluni, selimuti aku wahai Khadijah, selimuti aku wahai Khadijah. Langsung diselimuti tanpa Khadijah bertanya, ada apa gerangan wahai Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita ambil, kalau seandainya seorang suami sedang ada masalah, sedang ada banyak cobaan, sedang banyak beban pikiran, sediakan kopi, masakkan apa yang menjadi kesukaan dia, istirahat. Ketika dalam kondisi tenang, baru Khadijah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Barulah Rasulullah pergi kepada Waraqah bin Naufal menanyakan tentang apa yang terjadi, karena dia berjumpa dengan sosok yang sudah diceritakan Nabi. Kemudian Waraqah bin Naufal pun seorang pendeta yang masih memegang tunjuk ajar daripada Injil dan Taurat, menjelaskan bahwa yang menemui engkau namanya Namus. Namus itu juga pernah menjumpai Nabi Nuh, pernah menjumpai Nabi Musa, pernah menjumpai Nabi Ibrahim. Berarti engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan Khadijah binti Khuwailid. Makanya Nabi amat sangat sedih kehilangan Khadijah. Beda dengan kita. Kadang suami baru pulang, ada masalah. Abang dari mana? Habis jumpa siapa? Itulah main domino terus.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita nih bertanya, ngapalah suamiku nih lebih senang di wareh kopi lama-lama duduk di situ daripada di rumah. Iyalah, beda pelayanannya. Kalau di kedai kopi, selamat datang Pak, silakan duduk. Bapak mau makan apa? Mau minum apa? Coba yang ini Bapak Ibu diterapkan di rumah. Suami pulang kerja, dilepaskan sepatunya, diletakkan di rak sepatu, kemudian dibuatkan kopi, dipijat-pijat bahunya. Ini pengantin baru 2 bulan. Kalau sudah 20 tahun, baik, sudah kita selesai kaji kita. Ada pertanyaan? Sudah selesai ya Pak ya? Ya, karena tadi nanggung, jadi memang kita selesaikan sampai akhir. Selesai, kita sudah masuk waktu syuruk. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas kalimat-kalimat yang terkesan menggurui. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.